Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk pertemuan yang ke-6. Ini sebenarnya adalah pertemuan yang waktu kita ketemu, Bapak rekam, dan akhirnya saya akan jelaskan kembali untuk bukti di portal. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian tujuan jangka panjang. Ya, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk apa? Nah, sebenarnya tujuan jangka pendek itu apa yang harus dicapai dalam waktu dekat. Contohnya adalah target untuk mendapatkan customer lokal sebanyak 80%, itu bisa dikatakan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka menengah bagaimana kita bisa merambah 80% untuk customer di nasional, jadi di Indonesia. Karena tujuan jangka panjang kita bisa harus go internasional dalam makna kita bisa memasarkan barang kita sampai ke internasional di angka sebenarnya ini kalau masalah angka ini adalah keputusan perusahaan nanti yang kalian akan sesuaikan gitu. Ada minimal di 60% mungkin atau di 70% atau bahkan harus 90%, itu sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, peta strategi penggunaan data balance scorecard. Nah, ini balance scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholder. Jadi nanti kalian bisa cek di Google, tulis aja contoh dari balance scorecard. Nanti dia akan muncul seperti kayak skema gitu ya, atau poin-poin penting yang keluar yang harus dibahas gitu. Nah, penggunaan balance scorecard sebenarnya untuk apa sih, Bu? Nah, penggunaan itu ada meliputi 6 ya, 6 kegiatan. Yang pertama adalah perumusan strategi. Tahap ini ditujukan untuk menghasilkan visi dan misi. Jadi keyakinan dan nilai dasar dan tujuan institusi. Jadi proses perumusan strategi dilakukan secara bertahap, yaitu analisis eksternal, analisis internal, penentuan jati diri, dan perumusan strategi itu sendiri. Maka dia baru mendapatkan goals-nya, tujuan atau visi misi ini untuk perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi ini meliputi proses penentuan sasaran, tolak ukur, target, dan inisiatif. Yang ketiga, penyusunan program. Dalam sebuah perusahaan, penyusunan program ini salah satunya dan banyak hal yang lain menjabarkan inisiatif menjadi beberapa program yang akan dilaksanakan beberapa tahun. Ya, memperkirakan investasi yang diperlukan untuk setiap program, menghitung perkiraan penerimaan yang dapat diperoleh, dan menghitung perkiraan laba atau hasil yang akan diperoleh. Makanya setiap akhir tahun biasanya untuk tutup buku ini setiap perusahaan pasti akan repot. Karena mereka ini bagian dari penyusunan program untuk program tahun ke depan agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang keempat ada penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran ini bertujuan untuk menentukan kegiatan tahun berikutnya dan sumber daya yang diperlukan. Jadi, anggaran disusun berdasarkan inisiatif yang telah dirumuskan. Anggaran yang baik adalah merupakan rencana tindakan terperinci, merupakan rencana 2 tahun, menguraikan biaya yang diperlukan, mengidentifikasi pencapaian terpenting kegiatan, menyebutkan siapa yang akan bertanggung jawab sebagai referensi penyusunan rencana kinerja individual. Ditulis secara singkat namun lengkap, alat untuk memantau kinerja, dan diperbaharui apabila terjadi perubahan-perubahan. Nah, biasanya ini bisa ini dilakukan oleh perusahaan ya, karena dilihat umpamanya dari tahun ini, oh omset kita ternyata bisa capai nih segini, berarti di tahun depan kayaknya kita harus capai naikin 50% lagi dari offset yang semestinya. Jadi umpamanya omset tahun ini dapat 1 miliar, berarti di tahun depan kita minimal harus dapat 1,3 M, begitu ya. Ini salah satu dengan target-target pencapaian, karena biasanya semua penyusunan anggaran kayak umpamanya oh karena sudah tercapai biaya entertainment-nya jadi bertambah, biaya bonusnya jadi bertambah dan segala macam. Yang kelima ada implementasi. Nah, tahap ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Jadi dia
tupoksi ya, memang sesuai dengan rule-nya yang sudah direncanakan memang harus dijalankan. Nah, yang keenam adalah pemantauan dan pengendalian. Nah, ini seperti controlling ya. Jadi tahap ini membandingkan kinerja dengan target. Sesuai nggak target dengan apa yang kita rencanakan? Masalahnya di mana ini ya? Kemungkinan hasil adalah kemungkinan berhasil, gagal, dan variasi di antara keduanya. Jadi prinsip umum dalam pemantauan adalah mengukur kinerja supaya untuk ke depan kita bisa melakukan strategi yang lebih baik lagi. Nah, jenis-jenis strategi. Nah, strategi yang pertama itu strategi integrasi. Nah, strategi integrasi ini adalah disebut juga dengan control management. Strategi integrasi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kendali atas distributor atau pemasok atau pesaing. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Nah, strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan pesaing. Nah, strategi integrasi ini ada sebentar, ada 3 macam ya. Yang pertama itu strategi horizontal. Strategi integrasi vertikal. Nah, contohnya ini integrasi vertikal ada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan kendali atas pemasok atau distributornya untuk meningkatkan kekuatan perusahaan di pasar. Contohnya apa, Bu? Contohnya kayak Indomaret, kayak Alfamidi. Nah, mereka menggunakan strategi vertikal sampai pada stok mereka memang tetap banyak ya. Jadi apapun yang kalian cari di Indomaret atau Alfamidi itu lengkap karena mereka itu franchise ya. Kalau franchise itu memang menggunakan strategi integrasi vertikal. Karena kita memang harus mengikuti dengan franchisor yang ada ya. Yang kedua, adanya strategi integrasi horizontal. Nah, strategi horizontal adalah proses memperoleh atau menggabungkan dengan pesaing yang mengarah ke konsolidasi industri ya. Jadi integrasi horizontal adalah strategi di mana perusahaan mengakuisisi, merger atau mengambil alih perusahaan lain dalam rantai nilai industri yang sama. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kayak sekarang semua bank syariah yang bergabung di bawah naungan BSI, Bank Syariah Indonesia. Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah bergabung di bawah naungan BSI. Nah, ini untuk apa? Untuk menyatukan atau mereka untuk memperkuat posisi mereka di lingkungan nasabah. Jadi selama ini terpecah-pecah nih. Biasanya kita yang katanya mengelakkan dari riba pasti memilih bank syariah gitu. Bank syariah banyak. Yang paling terlama itu BRI, Mandiri, dan BNI. Ya, ini yang terbanyak. Akhirnya yang BUMN ini menyatukan diri di bawah naungan BSI. Karena kemarin kayaknya sempat selentingan dengar orang Muhammadiyah akan membuka Bank Muhammadiyah. Nah, bayangin ya kalau sekiranya satu Indonesia ini orang Muhammadiyah banyak banget kan. Nah, sempat semua orang Muhammadiyah menarik rekening mereka, menarik simpanan mereka dari bank syariah dan memindahkannya ke bank Muhammadiyah. Waduh, ini kewalahan sekali. Akhirnya mengambil alih. Mereka pintar ya. Jadi menyatukan satu di bank syariah Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini perbedaan strategi integrasi horizontal dan vertikal. Sebenarnya tidak perlu lagi saya jelasin ya, kalian sudah paham sampai di situ. Selanjutnya strategi intensif. Nah, strategi intensif ini mencakup strategi penetrasi pasar atau penekanan pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Kelompok strategi tersebut disebut dengan strategi intensif karena masyarakat berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Yang pertama itu penetrasi pasar gitu. Nah, penetrasi pasar, tapi memang strategi ini rata-rata memang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua pengembangan pasar pasti. Terus yang ketiga pengembangan produk. Tapi banyak sekali perusahaan yang menitik beratkan di salah satu strategi ini. Umpamanya strategi intensif, mereka menitik beratkan daripada penetrasi pasar. Oh, penetrasi pasarnya seperti ini atau pengembangan pasar, bukan hanya penetrasi pasar tapi pengembangan pasar karena memang harus bersaing gitu ya. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Nah, strategi
Diversifikasi adalah perluasan atau penambahan barang atau jasa untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Strategi diversifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran, teknologi dengan produk yang sudah ada. Gitu contohnya kayak sekarang fashion ya, keluar lagi nih vintage, pemasarannya dengan teknologi yang baru. Kalau dulu umpamanya lokal, sekarang sudah bisa pemasaran melalui dunia online. Teknologinya juga berkembang ya ke produk yang sudah ada. Atau contoh lainnya seperti apa ya? Produk-produk baru kayak sekarang itu banyak ya produk baru ya. Salah satunya tongkat etol, tahu ya. Saya kan melihat membaca peluang itu bahwasannya memang elektronik tol itu memudahkan kalau menggunakan tongkat etol. Jadi kalau sekiranya kayak saya yang pendek gini aja jauh nih ke mesin gitu. Tapi kalau pakai tongkat itu sangat terbantu. Nah, pemasaran dan teknologinya mereka dengan menggunakan produk yang sudah ada. Terus diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambahkan produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Contohnya kayak tripod. Nah, anak milenial atau post milenial pasti tahu tripod. Nah, milenial atau post milenial ini ya suka kalau sekiranya nongkrong. Sekarang kan happening banget ya kopi shop happening banget dengan kopi shop yang ada. Mereka foto di dalamnya. Kalau sekiranya minta tolong ke mbak-mbaknya atau waitersnya, malu atau mungkin terlalu sibuk waitersnya gitu. Akhirnya bawa tripod nih. Zaman dulu nggak ada nih tripod gitu. Ini salah satu dengan produk baru juga bisa ya gitu kan. Produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada. Nggak ada kan? Baru aja itu tripod itu di era-era milenial. Dijual dengan pelanggan yang sama, tujuannya pemasarannya tetap sama, yaitu apa? Anak-anak milenial. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Nah, produk-produk tertentu nih, karena memang sama sekali tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Ini jarang-jarang sekali memang produk-produknya ya, umpamanya kayak banyak produk baru dan memang pasarnya hanya ini ya, segmen pasarnya terbatas. Contohnya kayak apa ya, YouTuber yang memakai mic di sini, apa ya namanya, speaker ya, mic supaya kedengaran suaranya. Dan sekarang bukan YouTuber saja, orang lain umpamanya yang dapat menggunakan itu, tapi memang ini terbatas sekali, makanya dikatakan diversifikasi konglomerat ya. Terus strategi defensif. Nah, strategi defensif ini meliputi usaha mengurangi kemungkinan customer exit dan beralihnya pelanggan ke pemasar lain. Strategi defensif ini bertujuan meminimalkan customer turnover dan meminimalkan customer retention. Nah, Bu, apa sih customer exit? Customer exit itu kalau kalian datang nih biasanya yang customer exit dan turnover ini adalah anak-anak milenial dan anak post milenial. Kenapa? Karena mereka selalu mencari yang baru. Kalau mencari customer loyal itu bukan anak milenial dan post milenial. Karena mereka selalu mencari sesuatu yang baru dan mereka penasaran dengan apa yang berbeda lagi yang disuguhkan umpamanya di KPA gitu. Coffee shop, contohnya coffee shop. Datang nih ke coffee shop A. Oh, tampilannya oke ya gitu, tempat spot fotonya juga oke, gratis wifi oke. Jepret, ambil foto, pesan makanan walaupun hanya sekedar teh botol atau kentang goreng, mereka posting foto waktu mereka berada di restoran, habis itu selesai pulang. Pertanyaannya, apakah mereka kembali lagi? Belum tentu. Ini yang dikatakan dengan customer exit. Nah, bagaimana dengan customer turnover? Nah, turnover itu juga gitu, datang dan pergi, sekali-sekali datang, sekali-sekali pergi. Nah, bagaimana perusahaan ini meminimalkan customer turnover atau memaksimalkan customer retention? Seperti apa? Customer turnover ini berarti kan sudah beberapa kali datang ke kafe ya,
gitu. Terus bagaimana supaya customer ini menjadi customer retention, menjadi customer yang royal. Untuk apa? Untuk melindungi produk dan pasarnya dari serangan pasar pesaing. Karena begini, di dalam dunia bisnis, kompetitor adalah tempat terbaik untuk membuat kita mencari peluang. Kenapa begitu? Contohnya begini. Ada nih kompetitor di sana, dilihat dong apa kekurangannya. Oh ternyata keluhannya di sana tuh seperti ini. Akhirnya, walaupun di tempat kita nggak ada, kita cepat membaca itu gitu. Oh kita penuhi ini di sini. Kita penuhi umpamanya dulu yang punya kafe yang punya spot foto yang bagus atau desainnya yang unik, ada industrial, apakah itu farmhouse industrial ataukah bohemian, mereka membaca itu gitu. Jadi apa yang dibutuhkan pasar mereka membaca itu. Akhirnya kompetitor mengambil alih. Jadi biasanya kompetitor itu memang lebih apa ya? Kompetitor kita itu adalah memang pesaing beneran gitu. Tapi kita juga bisa belajar dari mereka. Kita melihat apa yang tidak mereka ada dan kita nggak ada dan harus kita buat. Jadi ancaman adalah kompetitor, tapi bisa jadi ancaman itu menjadikan peluang juga bagi diri kita, ya. Seperti itu. Karena memang mempertahankan bisnis itu jauh lebih sulit daripada kita membangun bisnis dari awal, ya. Saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.